Baik, sekarang saya bersama dengan Pak Hamidullah dari dosen manajemen dakwah. Saya mohon izin bertanya ya Bapak. Jadi menurut Bapak, seberapa penting peran retorika dalam menyampaikan dakwah agar pesan mudah dipahami oleh audiens? Ya, jadi salah satu tujuan berdakwah kan menyampaikan pesan yang lugas, yang mudah diterima, yang melihat juga audiensnya. Maka di sini dulu kan seni, ya, seni penyampaian ceramah atau tausiah. Penceramah yang tidak menggunakan retorika yang benar, tidak melihat menyiapkan materi yang pas, gitu, membaca kebutuhan audiens itu seringkali gagal ya dalam menyampaikan pesan. Jadi untuk apa kalau kita berdakwah tapi pesan itu nggak sampai karena kesalahan teori atau cara penyampaian di dalam ceramah itu. Jadi sangat penting karena kan menyampaikan kita pada tujuan materi yang kita sampaikan begitu. Jadi retorika dalam berdakwah itu sangat penting ya Bapak ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu, bagaimana sih Pak cara seseorang dai itu menyesuaikan gaya bahasa dan retorikanya dengan karakter audiens? Kan karakter audiens ini kan berbeda-beda ya Pak. Ada mahasiswa, masyarakat umum, atau generasi-generasi muda lainnya, seperti itu. Ya, itu pertama kita lihat dulu, kita baca dulu latar belakang audiens kita. Memang penggunaan bahasa yang tidak pas ya umpama kepada ibu-ibu gitu ya dengan gaya diskusi seminar itu tentu sulit untuk diterima. Jadi apa ya cara mengetahui satu selain bertanya ya ke panitia misalnya gitu kita diundang di mana nih misalnya di SD gitu ada juga tuh di SD itu kan metodenya kan bermain ya kalau di audiens ibu pengajian mereka lebih senang ke cerita-cerita gitu kan sementara kalau Benzi barangkali lebih senang yang sifatnya podcast gitu, langsung gitu itu ya saya pikir jadi tahunnya tuh ya satu dengan bertanya kepada panitia kita pun mencari tahu dari sumber lain misalnya mungkin kan komunitas itu udah ada di Google ya umpama itu bisa cari di situ oh ini arah komunitas ini ke sini nah dari situ kita cari cara metode yang pas buat audiens itu. Berarti intinya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya Pak, kita akan mengisi di mana dan dengan siapa kita akan berbicara seperti itu ya Pak. Nah untuk yang terakhir Pak, apa sih ini? Kan ada kayak pasti untuk berdakwah itu ada kesalahan ya Pak ya. Nah dalam praktik dakwah ini kesalahan apa sih Pak yang sering terjadi dalam penggunaan retorika dan bagaimana kita cara menghadapinya gitu Pak? Ya, yang paling sering terjadi itu di pilihan kata-kata ya, pilihan kata-kata yang tidak pas itu bisa memunculkan kesan yang negatif gitu. Seperti juga gestur misalnya itu gestur kan memberikan pesan dakwah juga gitu kita memposisikan diri dalam berdakwah itu dengan tindakan-tindakan yang kurang menuntun adab sopan santun nah itu juga akan menimbulkan kesalahan yang fatal karena seorang pendai itu akan menjadi contoh baik dari tutur katanya, perilakunya, sopan santunnya dan segala hal itu akan menjadi contohan dan menjadi teladan bagi kita. Yang sering terjadi sebenarnya pada pemilihan kata-kata yang enggak pas sehingga sangat seharusnya itu bernilai nasihat menjadi hujatan gitu menjadi cemoohan menjadi hinaan gitu karena kesalahan pilihan kata-kata saya pikir itu yang paling sering terjadi.
mungkin dari dalam memilih diksi kata mungkin ya Pak ya, lebih penting itu untuk penyampaian dakwah tersebut. Baik Bapak, mungkin kita sudah di akhir pertanyaan Bapak. Sebelumnya saya Adin mohon izin, terima kasih telah meluangkan waktunya Bapak. Ya, terima kasih. Semoga sukses.